Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfa Maulana dengan NIM 2411116210010017. Di sini saya akan menjawab soal praktikum 7 tentang Debian. Pertama kita buka VirtualBox. Buat virtual machine baru. Di sini saya namakan Debian. ISO image-nya pilih file ISO Debian. Centang skip unattended installation. Klik next. Base memory 2 GB, prosesor 2 CPU, virtual hard disk 10 GB. Next, finish. Jika sudah, langsung mulai saja virtual mesinnya. Pilih install. Language, pilih English. Country, territory or area, other, Asia, Indonesia. Country to base default local setting on United States. Key map to use American English. Hostname Aufa, di sini saya akan isi Aufa. Domain name aufa.org. Passwordnya 123. Full name Aufa. Wait. Stop user. Hostname-nya ya Aufa, domain name aufa.org, root password 123. Nah, full name-nya Aufa, username Aufa, passwordnya 123, passwordnya 123. Select a city in your time zone, pilih central. Partitioning method, pilih manual. Pilih SCSI 3. Create new empty partition table on this device, jawab yes. Pilih yang free space. Create a new partition. Partition size 2 kali dari RAM. Tadi RAM-nya ukurannya 2 GB kali 2 jadi 4. Berarti ukuran partisi ini 4 GB. Lalu continue. Tipe partisi logical. Lokasinya di N. Use as ke menjadi swap area. Use as swap area. Don't setting up the partition. Lalu pilih free space. Create new partition. New partition size biarkan saja default. Tipe partisi primary. Use as biarkan saja. Langsung don't setting up the partition. Jika sudah, finish partitioning and write change to this. Jawab yes.
Kita tunggu proses. Ya. Scan extra installation media, jawab no. Debian Archive Mirror Country Indonesia, Debian org, proxy kosongkan, scanning the mirror, tunggu saja. Kita tunggu saja. Participate in the package usage survey, jawab no. Kita tunggu. Oke, choose software to install. Kita centang yang standar system utility saja. Untuk menghilangkan centangnya, tekan spasi. Continue. Install the group bootloader to your
primary device, jawab yes. Pilih device for bootloader installation to dev SDA. Tunggu proses instalasinya. Pilih continue to reboot. Kita login, coba login. Oke, bisa login. Kita matikan virtual machine-nya. Kita ke virtual machine, di Debian klik kanan settings, network adapter 2, centang enable network adapter, attach to, ke host only adapter, advanced promiscuous mode allow all. Oke. Ke file, tools, network manager, create, jawab yes. Nah, di sini kita bikin Ethernet adapter baru. Ke virtual machine tadi klik kanan settings, network adapter 2 tadi, host only adapter, name-nya VirtualBox, usulnya Ethernet adapter 2, promiscuous mode allow all. Oke, start. Login, ini kita login, masuk sebagai root, kita jalankan perintah IPA. Di situ dapat dilihat Ethernet adapternya. Lalu kita pindah directory ke cd itc network ls untuk melihat daftar file di directory tersebut. Nah, di sini kita konfigurasi file interface dengan menjalankan perintah nano interface. Nah, di sini kita tambahkan config baru auto inp 0s8 iface inp 0s8 inet static, addressnya address 192.168.10.2/24, network 192.168.10.0, get
gateway 192.168.10.1. Oke, sudah. Simpan perubahan dengan menekan Ctrl S atau Ctrl X, lalu Y, lalu enter. Di sini saya akan menggunakan Ctrl S, lalu Ctrl X untuk memastikan apakah sudah tersimpan perubahannya. Kita buka lagi file tadi. Nah, di situ line yang baru kita tambahkan tadi masih ada, berarti sudah tersimpan konfigurasinya. Kita restart networknya dengan menjalankan perintah etc init.d networking restart. Masih dalam proses restart. Jika sudah restart, kita turn off virtual mesinnya. Kita mulai ulang Debian-nya. Start. Di sini kita coba login lagi. Alpha 123. Kita coba ping. Kita coba ping Google, jika berhasil berarti bisa terhubung ke internet. Oh, sudah bisa. Lalu kita jalankan perintah nano etc. Oh ya, pastikan masuk sebagai root ya. Sudah. Jalankan perintah nano /etc host. Nah, di sini IP-nya kita ubah menjadi 192.168.10.2. Oke, kita save, balik. Kita update dulu, cek apakah ada update. Oke, sudah ada update. Kita install apt-get, install DHCP server, install sc DHCP server. Do you want to continue? Jawab ya. Jika ada pesan valid, abaikan saja. Kita pindah direktori ke cd etc dhcp ls. Nah, di sini kita konfigurasi file dhcpd.conf. Di sini kita jalankan perintah nano dhcpd.conf untuk mengkonfigurasi. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, subnetnya 192.168.10.0. Netmasknya 255.255.255.0. Range-nya 192.168.10.20 sampai 192.168.10.200. Option domain name servers kita ubah menjadi alpha.org. Nah, terus option domain name kita ubah menjadi alpha.org. Option router ubah menjadi 192.168.10.2. 192.168. Option broadcast address menjadi 192.168.10.255. 192.168.10. Kita save. Udah, kita cek lagi apakah sudah tersimpan konfigurasinya. Oke, sudah. Kita ubah konfigurasi nano etc host tadi. Nah, di sini kita hapus saja hostname yang di depan domain name ini. Nah, untuk yang di sebelah kanan
hostname sebelah kanan ini biarkan saja, dan juga pastikan IP-nya sudah dikonfigurasi jadi IP 192.168.10.2. Oke, kita save. Sudah. Oke, perubahannya tersimpan. Lalu pindah ke directory cd etc default. Nah, di sini kita lihat data file. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi file isc dhcp server dan menjalankan perintah nano isc dhcp server. Nah, pada bagian interfaces v4 kita isi dengan inp 0s8. Ya, inp 0s8. Kita simpan perubahan, clear. Nah, kita restart server dhcp-nya dan menjalankan perintah etc init.d isc dhcp server restart. Oke, sudah di restart. Nah, di sini kita masuk ke control panel, network and internet, network and sharing center, change adapter setting, Ethernet 2, properties, pilih internet protocol version 4, pastikan obtain an IP address automatically dan obtain DNS server address automatically. Oke. Kita status details. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP dari DHCP server tadi 192.168.10.20 dan pastikan IP DNS servernya 192.168.10.2. Oke, close. Lalu kita konfigurasi, kita pindah directory dulu, cd home alpha. Nah, di sini kita ketik, kita jalankan perintah apt terus get install open ssh client. Pastikan ini kita masuk menggunakan root. Sini kita sudah menggunakan root. Install. Do you want to continue? Jawab yes. Sudah terinstall. Jalankan perintah nano etc ssh sshd underscore config. Di sini port 22 kita konfigurasi menjadi port 5051. Save. Oke, settingannya sudah tersimpan. Kita restart lagi server SSH nya etc ini tadi SSH restart. Nah, sudah terrestart. Kita jalankan, kita buka Windows Run SSH alpha add IP nya 192.168.10.2 DSP portnya 5051. Are you sure you want to continue to connecting? Jawab yes. Masukkan passwordnya. Nah, di sini kita sudah bisa masuk ke kita sudah bisa mengkonfigurasi server Debian melalui terminal atau CMD. Kita masuk ke root su123. Oke. Sudah. Nah, konfigurasi SSH server berhasil. Lalu kita konfigurasi DNS server. Pastikan sudah di root. Kita sudah di root. Oke. Kita install aplikasi apt-get install bind 9. Do you want to continue? Jawab ya. Nah, di sini sudah terinstall. Oh iya, jangan lupa menginstal, ada yang tertinggal tadi ya, DNS utils. Ya, DNS utils. Do you want to continue? Jawab yes. Nah, sudah. Kita pindah directory ke cd etc bind. Lalu kita jalankan perintah nano name.conf default dash jones. Nah, di sini
bagian zone localhost zone 127 ini kita copy saja alt 6, kita tambahkan di bawahnya Ctrl U. Nah, zone localhost kita ubah menjadi alpha.org. Filenya db lokal kita ubah menjadi db alpha. Zone yang 127 ini kita ganti ke IP tadi, tapi yang di reverse ya. 192.168.10.2 berarti reverse-nya 2 10 168.192. Jadi 192.168.10.2 kalau dibaca dari kanan. DB-nya 127 diganti jadi 192. Save sudah. Kita copy. Nah, di sini bisa dilihat filenya tadi db127 sama db lokal. Nah, itu akan kita duplikat dan kita ganti namanya yang karena kita akan mengkonfigurasi file duplikat tadi. Jadi jalankan perintah cp db lokal dengan db.alpha cp db127 db.192. kita konfigurasi file nano db192 terlebih dahulu. Localhost kita ubah menjadi alpha.org. Down localhost. Oke, itu sudah benar. Lalu kita konfigurasi db.alpha. Di sini localhost kita ganti ke alpha.org, alpha.org. alt 6 untuk mengcopy dan Ctrl U pecah untuk mempaste. Oke, sudah. Localhost kita ganti alpha.org. IP-nya 192.168.10.2. Tambah line baru www tab, pencet tab, in tab a, baru IP-nya lagi 192.168.10.2. Oke, jika sudah save, keluar, lalu jalankan perintah nano etc resolve.conf. Nah, di sini name server kita ubah menjadi 192.168.10.2. Oke, save. Ini tadi sudah benar, ini tadi sudah benar. Oke, lalu jalankan perintah etc ini tadi bind 9 restart. Jika tidak bisa, ada balasan non satisfy or directory, jalankan perintah ini system ctl restart bind 9. Nah, bisa kita cek apakah setup DNS servernya berhasil dengan menjalankan perintah atau command ping ke domain kita tadi alpha.org. Terdapat balasan berarti berhasil. Lalu kita cek apakah domainnya mengarah ke alamat IP yang benar, nslookup www.alpha.org tadi. Nah, di sini berhasil. Name www.alpha.org mengarah ke IP 192.168.10.2. Oke, berhasil. Lalu kita konfigurasi web server. Nah, di sini kita berada di direktori yang bukan direktori awal ya. Jadi kita pindah direktori cd /home/alpha. Nah, di sini kita install apache 2 apt get install apache 2. Do you want to continue? Yes. Failed to patch. Nah, kita coba install ulang.
Enable to fetch, fail to fetch. Kalau begitu kita coba menggunakan VPN atau DNS. Nah, kita coba install. Do you want to continue? Jawab ya. Nah, berhasil menginstal menggunakan VPN. Tadi gagal download karena tidak menggunakan VPN. Setelah menggunakan VPN berhasil mendownload. Oke. Jika sudah, pindah directory ke cd/etc apache 2 /sites available. Lalu cp, di sini ada file 00-default.conf. Itu akan kita duplikat cp 00-default.conf menjadi alpha.conf. Nah, lalu kita konfigurasi file yang baru saja kita duplikat tadi. Nah, di sini pada server admin localhost ganti alpha, webmaster ganti alpha, dokumen root var www.html ganti jadi var www.alpha. Kita save, balik. Nah, lalu kita pindah ke directory tadi cd/var/www. Di sini dapat dilihat belum ada folder alpha. Kita bikin dulu mkdir alpha. Lalu kita berikan akses directory tersebut ke hostname alpha dengan cara menjalankan perintah chmod -r besar 777 alpha. Nah, di situ sudah ada directory alpha. Lalu kita jalankan perintah nano alpha index.html. Ini HTML yang akan digunakan web server kita. Saya sudah menyiapkannya. Di sini akan saya buka notepad. Nah, di sini saya salin, sudah save. Oke, sudah. Jalankan perintah /usr sbin /a2nmod rewrite, enabling module rewrite. Lalu kita jalankan perintah systemctl restart apache 2 untuk merestart apache 2 nya. Nah, lalu jalankan perintah /usr/sbin /a2 nsite alpha.conf, enabling site alpha. Lalu kita reload apache 2 dengan menjalankan perintah systemctl reload apache 2. Oke, benar. Lalu jalankan perintah /usr sbin /a2 this site 000-default conf untuk menonaktifkan web server default. Oke, karena kita menggunakan kostum web server. Jika sudah, kalian bisa buka browser kalian, terus kita menuju ke domain kita tadi alpha.org. Oh, sebelumnya jangan lupa di reload systemctl reload apache 2. Oke,
Jika sudah, nah, bisa dilihat domain aufa.org menuju ke web server kita. Kita coba lagi menggunakan www.aufa.org sama menggunakan IP-nya langsung, coba 192.168.10.2. Nah, bisa. Maka konfigurasi web server, DNS server, remote server, DHCP, konfigurasi IP dan virtual machine untuk Debian sudah berhasil. Oke. Jadi sekian dari saya. Maaf Maulana, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.